Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala man la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Para pendengar yang budiman, ketika pasangan suami istri mengarungi kehidupan rumah tangga, tentunya ada senang, ada susah, ada kelepangan, ada kesempitan, ada kenikmatan, dan ada cobaan. Dengan demikian terkadang perselisihan pun terjadi, percekcokan pun terjadi di antara mereka. Di antara mereka ada yang sampai terjadi perceraian. Akhirnya ikatan hubungan rumah tangga, ikatan cinta dan tali kasih sayang antara suami istri yang begitu rekat, yang begitu dekat, kandas, gagal. Para pendengar yang budiman, yang menjadi sangat tragis lagi ketika terjadi perceraian, ketika terjadi perpisahan, mereka sudah memiliki anak. Kemudian anaknya ikut dengan ayahnya atau dengan ibunya. Yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di daerah kita, fakta menunjukkan ketika ikut dengan ibunya, terkadang neneknya berkata kepada anak-anaknya, "Janganlah kamu ketemu dengan bapak kamu. Janganlah kamu ketemu dengan kakek dan nenek kamu dari pihak ayahmu." Ketika anak-anaknya ikut dengan bapaknya, keluarga bapaknya pun demikian. Sehingga putuslah hubungan silaturahmi antara anak dengan orang tua. Putuslah hubungan silaturahmi antara anak dengan kakeknya. Para pendengar yang budiman, putusnya hubungan silaturahmi pun terkadang terjadi dengan sebab waris mewarisi. Ketika orang tua meninggal dunia, kemudian ternyata ada pendoliman terhadap ahli waris. Akhirnya hal ini menjadi titik pertikaian antara saudara. Antara kakak dengan adik tidak saling menyapa. Antara kakak dengan adik tidak saling berbicara. Antara kakak dengan adik nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tidak mau tolong menolong. Para pendengar yang budiman, dua realita tadi, realita yang sangat mengenaskan sekali, realita yang sangat menyedihkan sekali, karena terputusnya silaturahmi antara anak dengan orang tua, terputusnya silaturahmi antara kakak dengan saudaranya. Untuk merekatkan, untuk melengketkan hubungan silaturahmi itu, sehingga silaturahmi ini tetap terwujudkan, silaturahmi ini tetap terrealisasikan, maka baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba menyuguhkan kepada para pendengar tentang keutamaan silaturahmi. Keutamaan silaturahmi, sehingga masing-masing dari kita berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mewujudkan silaturahmi. Tentunya dengan kerabat kita. Para pendengar yang budiman, sebelum memasuki tentang keutamaan silaturahmi, sebetulnya apa yang dimaksud dengan kata silaturahmi itu sendiri? Kita kan sering mendengar silaturahmi. Apa maksudnya silaturahmi itu? Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau katakan bahwa silaturahmi terdiri, tersusun, terhimpun dari dua kosakata bahasa Arab, yaitu silah yang artinya menyambung dan rahim yang berarti rahim wanita. Dan
dipakai sebagai bahasa kiasan untuk makna hubungan kerabat dekat. Al-Hafidz rahimahullah berkata, Ar-Rahim secara umum dimaksudkan untuk para kerabat dekat. Antara mereka terdapat garis keturunan, garis nasab, baik yang berhak mewarisi atau tidak, dan sebagai mahram atau bukan. Ini yang dinamakan dengan rahim. Menurut pendapat yang lain, mereka adalah para mahram, para kerabat dekat yang haram dinikahi selamanya. Namun, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat pertamalah yang lebih kuat. Pendapat pertamalah yang lebih mendekati kebenaran. Sebab, menurut batasan yang kedua, anak-anak paman dan anak-anak bibi bukan kerabat dekat karena tidak termasuk yang haram dinikahi, padahal tidak demikian. Jadi, kalau kita ambil benang merah dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka berarti yang dinamakan dengan silaturahmi itu menyambung tali kekerabatan. Menyambung tali kekerabatan di sini dalam dua hal atau kepada dua hal. Yang pertama, kepada kekerabatan yang sifatnya masih mahram atau kepada kekerabatan yang sifatnya bisa saling mewarisi. Seperti misalkan anak dengan orang tua, anak dengan kakek, anak dengan nenek gitu kan. Kemudian seorang dengan anaknya, seorang dengan cucunya gitu. Ini kan masih ada saling mewarisi. Kemudian juga dengan saudara kandung, laki-laki, perempuan, saudara sebapak atau saudara seibu, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, ini kan masih bagian daripada ahli waris. Atau keponakan dengan keponakan ahli waris yang memang masih mahram. Ini ketika kita mengunjungi mereka, kemudian ketika kita membantu mereka, ketika kita mendoakan mereka, berarti silaturahmi. Ketika kita mendoakan adik atau kakak kita, komunikasi dengan mereka, ketemu senyum dengan mereka, kemudian menjenguk mereka ketika sakit, berarti silaturahmi. Ketika kita menjenguk ibu kita, membantu ibu kita, membantu bapak kita, membantu nenek dan kakek kita, berarti silaturahmi. Ketika kita membantu keponakan kita, itu berarti silaturahmi. Atau yang kedua, pada kerabat yang sifatnya agak jauh, yang bukan bagian dari mahram gitu ya, bukan bagian dari mahram, jauh gitu ya, seperti anak-anak paman, anak-anak bibi, itu kan masih satu nasab, istilahnya sepupu, satu nasabnya. Ini yang dimaksud dengan silaturahmi. Jadi istilah silaturahmi sekarang kan sudah mengembang, sudah terlalu meluas dan terlalu melebar, sehingga ketika berkunjung ke saudara dikatakan silaturahmi, kemudian bertemu dengan teman-teman lama dikatakan silaturahmi. Ini pengertian ini sebetulnya kalau ditinjau dari perspektif bahasa Arab, perspektif agama Islam, ini tidak tepat dan tidak cocok. Para pendengar yang budiman, kemudian kita mencoba akan menyampaikan tentang keutamaan dan fadilah silaturahmi. Jadi silaturahmi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan perintah Rasulullah, di samping kita mendapatkan pahala yang melimpah, balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Ada dampak positifnya. Keutamaan yang pertama adalah silaturahmi merupakan tanda keimanan seseorang, tanda kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ketika datang tamu kepadanya disambut dengan wajah yang berseri-seri, kemudian ditanyakan apa maksudnya, apa tujuannya, tidak didiamkan. Nah, ini bagian daripada keimanan. Berarti ketika kita sudah
menyambut tamu dengan cara yang baik, berarti keimanan kita berbeda. Ada titik kesempurnaannya di sana. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi menyambung tali silaturahmi ini merupakan bagian dari keimanan. Jadi ketika seorang memutuskan tali silaturahmi, berarti di sana hilanglah titik kesempurnaan keimanannya. Bukan berarti tidak ada iman sama sekali, tidak. Tetap dia beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak mengeluarkan dari Islam, cuma keimanan kurang sempurna jika seorang memutus silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, berkata yang bagus, aw liyasmut, atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sungguh sangat agung sekali bagi Anda ketika menyambung tali silaturahmi pada saudara-saudara Anda, kepada orang tua Anda, kepada keturunan-keturunan Anda. Berarti di sini ada benih-benih kesempurnaan iman dalam jiwa Anda, ada benih-benih kesempurnaan keimanan di dalam relung hati Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Suatu hal yang sangat luar biasa sekali, suatu hal yang sangat bagus sekali, faedah yang menakjubkan, ya. Jadi ketika Anda menyambungkan tali silaturahmi, Anda mendatangi kerabat-kerabat Anda dengan anak-anak Anda, gitu ya, dengan membawa kue misalkan, atau dengan membawa jajanan misalkan, dengan membawa oleh-oleh, ataupun tanpa membawa oleh-oleh, maka dua hasil yang Anda akan peroleh. Apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki Anda. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan ajal Anda, menambah umur Anda, memperpanjang umur Anda. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu rizquhu, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka, barang siapa yang senang, an yubsata lahu rizquhu, dilapangkan rizkinya, diperluas rizkinya, diperbanyak rizkinya, au yunsa'a lahu fi atharihi, atau diperpanjang umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Jadi dari sini ketika seorang memutuskan silaturahmi, tidak peduli kepada keluarganya, tidak peduli kepada saudara-saudaranya, bahkan ia benci, ia dengki kepada saudara-saudaranya, ia marah kepada saudara-saudaranya, disebabkan permasalahan yang ringan, disebabkan permasalahan yang sepele, dampaknya ngeri sekali. Dipersempit rezekinya, tidak diperpanjang umurnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya. Jadi hadis yang tadi, hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Ini hadisnya riwayatnya Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, para ulama menyatakan ketika menjelaskan tentang maksud diperpanjang umurnya, bisa jadi yang pertama adalah umurnya penuh dengan keberkahan, umurnya penuh dengan kebaikan, umurnya senantiasa dihiasi, dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menunaikan sholat, dia menunaikan puasa, dia menunaikan zakat, dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuliakan orang tuanya. Dengan umur yang sekian, karena amal-amal ibadahnya banyak, karena amal-amal ketaatannya banyak, maka seolah-olah umurnya panjang. Ini yang pertama maksud dari diperpanjang umurnya. Kemudian yang kedua, maksud diperpanjang umur yang kedua adalah diperpanjang ilmunya di sisi ilmu malaikat, ya, di sisi ilmu malaikat, di mana
malaikat ini diberi tugas mencatat umur manusia. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tetap. Umpamanya dikatakan kepada malaikat, umur si fulan 100 tahun jika ia menyambung silaturahmi, dan 60 tahun jika ia memutuskan silaturahmi. Ini ilmu di sisi malaikat. Tapi ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak, sudah tetap. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan maju dan tidak akan mundur. Ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan maju dan tidak akan mundur. Allah sudah tahu umurnya si fulan itu berapa? 100 atau 60 tahun. Ini maksudnya Anda bisa lihat dalam berbagai syarah seperti Fathul Bari yang tulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga yang lain-lain. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang ketiga, silaturahmi salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat ini. Kalau ada dalam jiwa kita, ada dalam benak kita, terasa sungkan untuk menghubungi keluarga kita. Disebabkan karena perbedaan status sosial. Kita miskin, dia kaya. Hilangkan jauh-jauh. Kesungkanan itu hilangkan jauh-jauh. Terkadang ada perasaan-perasaan lain dalam jiwa kita, perasaan-perasaan lain dalam diri kita. Kita orang tidak punya, mau silaturahmi ke saudara, ponakan misalkan, atau ke mertua anak kita misalkan gitu, atau ke menantu kita, sementara mertua anak kita kaya atau menantu anak kita kaya gitu ya, mau silaturahmi ke sana, terkadang timbul perasaan-perasaan, aduh saya nggak enak jika silaturahmi ke sana. Kenapa nggak enak? Jika kita tanya kenapa nggak enak, karena nanti ketika silaturahmi ke sana disangka mau minta uang. Hilangkan perasaan seperti itu. Hilangkan. Tapi kita ingat, silaturahmi ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus positive thinking. Berpikiran yang positif, jangan negative thinking. Jangan berpikiran negatif, jangan. Pokoknya ini amalan yang utama, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika saya melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa sekali. Wa an rajulin min Hath'am qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi faqult anta alladhi taz'umu annaka rasulullah qala na'am qala qultu ya rasulullah ayyul a'mal ahabbu ila Allah qala al-iman billah. Qal qultu ya Rasulullah summa ma? Qala summa silaturahim. Qultu ya Rasulullah summa ma? Qala summa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Seorang laki-laki dari Hath'am berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang bersama para sahabatnya. Aku berkata, Anda mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasul menjawab, iya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, beriman kepada Allah. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian menyambung silaturahmi. Saya kembali bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Hadis riwayat Abu Ya'la dengan sanad jayyid. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam kitab Shahih At-Targhib nomor 2522. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil faidah yang besar sekali, yaitu silaturahmi adalah amal yang paling cintai Allah. Amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling disukai oleh Allah, amal yang paling utama, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, di antaranya adalah silaturahmi. Jadi ingat ini, tanamkan dalam hati kita, dalam lubuk hati kita, dalam jiwa kita, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah di antaranya adalah silaturahmi. Sehingga
Ketika misalkan kita sudah lama kok nggak silaturahmi ke saudara kandung, saudara bapak, atau saudara ibu, atau keponakan, kita ingat ini. Ketika kita silaturahmi, berarti kita mendapatkan pahala yang besar, pahala yang melimpah. Kenapa? Karena amal itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, silaturahmi sebab masuk surga. Ingat bahwa silaturahmi itu sebab masuk surga. An Abi Ayyub anna a'rabiyan arada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safarin fa akhadha bi khitami naqadih aw bi zamamiha thumma qala ya Rasulullah akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ada seorang laki-laki Badui yang menghadang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang tali kekang unta beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku, ceritakan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik padanya sedikit pun. Nah, itu yang pertama. Dari amalan yang dapat menghantarkan, yang dapat menyampaikan seorang menuju surga dan selamat dari neraka, yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ikhlas, memurnikan salat, zakat, puasa, haji, menyembelih, minta perlindungan, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit, dia tidak mau pergi ke dukun. Ketika sakit, ia tidak mau pergi ke orang pintar. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat, menunaikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Kita hendaknya ingat dengan hadis ini. Hendaknya merenungi, memahami dengan hadis ini. Ketika kita sekarang sudah pernah memiliki klais, pernah bertikai, pernah bertengkar dengan saudara kita, sehingga menyebabkan saudara kita marah dengan kita juga marah dengan dia, tidak mau komunikasi, lebaran nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Terus kemudian ketika saudara sakit, kita tidak mengunjungi. Ketika kita sakit, saudara juga tidak mengunjungi kita. Kita dengan saudara jauh sekali. Maka ketika ingat ini, kitalah yang dahuluan menyambung silaturahmi. Silaturahmi sudah putus, kita dahuluan. Meskipun awalnya berat, meskipun awalnya susah, kita ingat dengan kesalahan dia kepada kita. Bagaimana kita disakiti. Sakit hati terasa. Tapi kita harus ingat ini. Sakit tidak seberapa dibandingkan dengan surga yang disediakan oleh Allah untuk kita. Karena balasan untuk kita besar sekali. Surga tidak main-main. Ya sudah, sekarang saya yang memulai silaturahmi. Saya akan berkunjung pada saudara saya. Saya yang memulai minta maaf. Meskipun dia cemberut awalnya, meskipun dia tidak akan menerima saya, tetapi saya tetaplah ingin mencoba, saya tetaplah menyambung silaturahmi. Kenapa? Karena saya menginginkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, ganjaran silaturahmi lebih besar daripada memerdekakan budak. An Maimunah anna a'taqat walidatan laha walam tasta'dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alayha fihi qalat as'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati
Qala awa fa'alti? Qalat na'am. Qal amma annak law a'taitiha akhwalak kana a'zam li ajrik. Dari Ummul Mukminin Maimunah bin Al-Harith, bahwasanya ia memerdekakan budak yang dimilikinya dan tidak memberi kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala pada hari yang menjadi gilirannya, ia berkata, apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak milikku, budak perempuan milikku? Beliau bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Dia menjawab, iya. Beliau bersabda, adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, jadi ketika seorang bersilaturahmi, maka ia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika ia memberikan budak, berarti dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada memerdekakan budak. Ketika Anda mengunjungi kakak Anda, ketika Anda mengunjungi adik Anda, ketika Anda mengunjungi nenek Anda, mengunjungi kakek Anda, mengunjungi keponakan Anda, mengunjungi paman Anda, mengunjungi bibi Anda, atau mengunjungi anak paman Anda, mengunjungi anak bibi Anda, maka pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Allah a'lam.